Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, sehat selalu, alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Oke anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari bersama, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah pada pertemuan yang kedua. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita semua diberi kefahaman, diberi kemudahan di dalam materi yang akan kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan pelajari bersama yaitu tentang kompetensi dasar, yaitu memahami isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis yang terkait tentang ilmu pengetahuan, yaitu membaca surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Dan adapun tujuan pembelajaran setelah nanti kita bersama-sama mempelajari materi ini, maka diharapkan anak-anak sekalian dapat menjelaskan makna bacaan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan baik serta hadis terkait, dapat melafalkan, menyebutkan, dapat menjelaskan makna bacaan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah 11 dengan baik serta hadis terkait. Oke anak-anakku, pada pertemuan minggu lalu kita sudah bersama-sama mempelajari, membaca, menelaah dan mencari hukum bacaan al di dalam surat Ar-Rahman maupun di dalam surat Al-Mujadalah. Untuk itu kita baca bersama-sama dengan baik. Anda sekalian bisa menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya ma'saral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudu, jika kamu sanggup menembus min aqtaris samawati wal ardi, penjuru langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. La tangfuduna illa bisultan, maka niscaya kamu tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Ar-Rahman ayat 33 ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam
ayat ini Allah menekankan kepada kita, kepada manusia untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan kita itu dapat memanfaatkan potensi akal yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan akal manusia dapat mengetahui, dapat menjelajah, dapat berkarya, dan dapat menciptakan sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik, memanfaatkan sumber daya alam untuk bekal kehidupan manusia hidup di dunia. Nah, itu semua bisa kita wujudkan kalau kita dapat memanfaatkan, mengoptimalkan akal kita, tentunya dengan akal yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Bukanlah dengan ilmu pengetahuan akan menjadi lebih mudah. Di dalam surat Al-Mujadalah, begitu juga di dalam surat Al-Mujadalah 11 pada minggu yang lalu telah kita pelajari bersama. Untuk itu mari kita baca ulang dan Anda sekalian bisa menirukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qilan suzu wang suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan apabila dikatakan maka berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di dalam surat Al-Mujadalah juga Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu pengetahuan. Yang pertama, karena orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan orang yang berilmu pengetahuan itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Contohnya, orang yang akan dihormati, akan diberi kepercayaan, akan disayangi, dan akan mudah berteman. Itu semua dapat diperoleh, dapat kita terima atau wujudkan kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan. Begitu juga hadis yang terkait dengan ilmu pengetahuan, seperti hanya hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya, An Anas ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu, faridatun, adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga hadis yang lain menjelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, waman arada dunya, barang siapa yang ingin menghendaki dunia dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka ia harus berilmu. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin menghendaki akhirat,
barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan akhirat fa'alaihi bil ilmi, maka ia juga harus berilmu. Waman arodahuma, dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat fa'alaihi bi ilmi, maka dia harus berilmu. Nah, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kita menuntut ilmu dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat juga harus berilmu. Ada nasihat dari Imam Syafi'i, yaitu tentang cara agar kita itu mudah menuntut ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Akhilan tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an tafsiliha bibayanin dakaun wa khirsun wastihadun wa bulkhotun wa suhbatun ustadin wa dulu zamanin. Apa kata Imam Syafi'i? Hai saudaraku, engkau itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Lah 6 syarat itu apa? Kata Imam Syafi'i yaitu dzakaun, kecerdasan, wa khirsun, kemauan yang kuat, wastihadun, kesungguhan, wa bulghotun, pembekalan yang cukup, wa suhbatun ustadin, kedekatan dengan guru, wa dulu zamanin, dan dalam waktu yang lama. Nah, ini kata Imam Syafi'i, kalau kita kepingin dimudahkan di dalam menuntut ilmu, maka kita harus memenuhi 6 syarat. 6 syarat itu apa? Kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru, dan dalam waktu yang lama. Dengan itu akan dimudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Nah, beberapa implementasi dari surat Ar-Rahman di dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat kita lakukan, yaitu senang membaca buku sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan, selalu ingin mencari tahu, terus menelaah dan berkarya, merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan, dan rendah hati atas kesuksesan yang diraih, dan tidak merasa rendah diri dan malu atas kegagalan yang dialaminya. Itulah contoh perilaku perwujudan dari surat Ar-Rahman ayat 33. Dan juga perwujudan implementasi dari surat Al-Mujadalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sikap yang harus kita wujudkan, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkannya, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai serta menghormati guru, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, serta tidak berlaku sombong. Nah, etika, bagaimana cara kita di dalam mencari ilmu? Etika di dalam mencari ilmu yang baik adalah satu adalah mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Maka tanamkan ketika kita mencari ilmu, maka yang pertama menanamkan rasa cinta kita kepada ilmu pelajaran yang dipelajari. Yang kedua, menghormati guru yang sedang memberikan ilmu. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Dan yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan serius.
Nah, keutamaan ketika kita menuntut ilmu, keutamaan di dalam menuntut ilmu antara lain yaitu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan manusia, dimudahkan untuk masuk surga, dimudahkan urusannya, dan akan diterima segala amal ibadahnya. Nah, demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya coba Ananda sekalian jawab evaluasi pemahaman materi dalam pertanyaan berikut, dijawab dengan baik dan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ingat, belajarlah dengan cinta, belajarlah dengan tekun. Semoga sukses untuk kita semua. Demikian pelajaran pada pagi hari ini, dan kita lanjutkan pelajaran berikutnya pada pertemuan minggu depan. Kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk kalian semua.